Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update sore Tribun News edisi Jumat 28 Juni 2024. Seperti biasa akan kami sajikan sejumlah informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya, Justina Kartika, kita jelang live update sore selengkapnya untuk Anda. Pemirsa Partai Kebangkitan Bangsa resmi mendeklarasikan pasangan Fadia Arafik Sukirman untuk maju dalam pemilihan Bupati atau Pilbub Kabupaten Pekalongan 2024. Dukungan tersebut dalam kegiatan konsolidasi dan deklarasi Fadila Arafik Sukirman sebagai Bacalon Bupati, Bacalon Wakil Bupati di Hotel Grandian Kecamatan Wiradesa yang dihadiri oleh Ketua DPW PKP Jateng Muhammad Yusuf Kudlori pada Rabu 26 Juni 2024. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Indra Dwi Purnomo, wartawan Tribun Jateng. Rekan Indra, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda. Ya Adila, PKB resmi mendeklarasikan pasangan Fadia Arafik Sukirman untuk maju dalam Pilkada Kabupaten Pekalongan tahun 2024. Dukungan ini dalam kegiatan konsolidasi dan deklarasi Fadia Arafik Sukirman sebagai bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati yang digelar di Hotel Grandian, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Dan Bupati Pekalongan yang juga sekaligus Bupati Pekalongan Fadia Arafik mengatakan bahwa kepercayaan dari PKB ini yang diusung pada Pilkada 2024 ini juga terus dilakukan komunikasi ke beberapa partai dan diantaranya seperti PKB dan PAN. Dan tidak hanya itu, dalam waktu dekat ini pihaknya berencana melakukan deklarasi besar termasuk bersama PKB. Hal ini untuk menjawab pihak-pihak yang mengaku mendapat rekomendasi dari PKB. Sementara itu, bakal calon Wakil Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan acara deklarasi ini merupakan menunjukkan konsolidasi dan keseriusan PKB dalam Pilkada 2024. Dan tidak hanya itu, hal ini juga menandakan PKB tidak ada hambatan untuk berkoalisi dan berharap nanti juga ada deklarasi besar untuk mengundang partai-partai politik yang sudah mendukungnya. Sukirman juga menegaskan dari Ketua Umum PKB Provinsi dan Cabang semua sudah clear mendukung koalisi Fadia Sukirman. Dan saat disinggung terkait apakah yakin musuh tong kosong, Sukirman mengatakan bahwa ia yakin akan musuh tong kosong karena keyakinannya tersebut besar. Demikian yang bisa dilaporkan dari Kabupaten Pekalongan. Kembali ke Justina. Baik, rekan Indra, wartawan Tribun Jateng, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Fadia Arafik dan Sukirman untuk Anda. Saya beserta Bapak Sukirman, deklarasi dari Partai PKB, di mana kami berdua alhamdulillah sudah mendapat kepercayaan dari Partai PKB yang akan diusung di 2024 ini menjadi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pekalongan, dan juga Partai PAN dari awal juga sudah mendukung kami, sudah mengeluarkan donasi atas nama kami berdua juga, dan Partai Nasdem dan beberapa partai yang lainnya. Ini kita memang memelopori pertama kali untuk menunjukkan bahwa PKB serius, PKB solid, dan PKB tidak ada hambatan untuk koalisi ini. Begitu. Kita berharap nanti deklarasi yang mengundang partai-partai politik juga akan kita lakukan. Begitu. Bareng-bareng tentu saja sudah dalam tim sukses. Terus, ya itu menjadi bagian proses demokrasi sesungguhnya juga ya. Kalau memang kita bisa kesepakatan, musyawarah mufakat, saya kira juga bisa kita lakukan bersama. Ya, Gus Muhaimin semuanya udah clear lah, ini tinggal kalau yang soal SK apa segala macam itu kan administratif ya, seperti itu. Seorang pria ditemukan tewas tergantung di jembatan Cimindi, Kota Bandung. Hingga kejadian ini menghebohkan warga setempat dan sejumlah pengendara yang melintas pada Jumat 28 Juni 2024 pagi tadi.
Dengan adanya kejadian ini, arus lalu lintas dari arah kota Bandung maupun kota Cimahi mengalami kemacetan yang cukup parah karena banyak warga dan pengendara yang menyaksikan adanya temuan tersebut. Informasi terkait peristiwa ini akan dilaporkan lebih lengkap oleh Hilman Kamaludin, wartawan Tribun Jabar yang telah terhubung bersama kita. Rekan Hilman, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda, rekan. Ya, selamat sore Justina dan Tribuners terkait temuan mayat yang tergantung di flyover atau jembatan di Cimindi yang masuknya ke daerah Kota Bandung tersebut sempat menggegerkan warga setempat dan para pengendara yang melintas baik dari arah Kota Bandung maupun dari arah Kota Cimahi. Penemuan mayat yang tergantung di jembatan Cimindi itu pertama kali ditemukan oleh sejumlah warga setempat, di mana pada saat itu ada warga melihat orang yang tergelantung dengan kondisi mata dan mulut tertutup lakban. Kemudian warga langsung berbondong-bondong melihat ke lokasi kejadian dan sejumlah warga langsung melaporkan ke aparat kepolisian setempat, khususnya ke Polrestabes Bandung. Setelah mendapat laporan dari warga terkait penemuan mayat yang tergantung di jembatan Ciwidey itu, warga langsung eh, berbondong-bondong juga datang ke lokasi kejadian dan aparat kepolisian langsung melakukan evakuasi ke lokasi kejadian dan menurunkan petugas damkar dalam melakukan evakuasi mayat tersebut. Di mana proses evakuasi membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Kemudian setelah berhasil dievakuasi, jenazah mayat itu langsung dibawa ke Rumah Sakit Sartikasi Kota Bandung untuk dilakukan otopsi. Namun hingga saat ini identitas maupun motif dari aksi kejadian tersebut sampai saat ini belum bisa diketahui karena mayat sendiri masih dilakukan otopsi di Rumah Sakit Sartika Asih Kota Bandung. Namun berdasarkan hasil temuan dari aparat kepolisian yang datang ke lokasi kejadian, termasuk dari aparat kepolisian dari Polres Cimahi dan Polrestabes Bandung, bahwa di lokasi kejadian ditemukan segulung lakban, kemudian ada wasiat yang ditulis di atas potongan kardus, di mana di wasiat tersebut dituliskan bahwa pria tersebut diduga meminta orang yang menemukan untuk membawanya ke salah satu rumah sakit di Kota Bandung karena orang tuanya bekerja di sana. Namun untuk penyebab maupun motif dari aksi dugaan bunuh diri tersebut sampai saat ini belum bisa diketahui karena identitas pelaku juga masih dilakukan penyelidikan oleh aparat kepolisian. Namun adanya kejadian itu juga sempat menggegerkan warga setempat, kemudian sempat menyebabkan arus lalu lintas mengalami kemacetan yang cukup panjang karena banyak pengendara dan warga yang ingin menyaksikan kejadian tersebut. Kemudian anggota dari Polrestabes Bandung juga melakukan olah TKP di sekitar lokasi kejadian, tepatnya di flyover Cimindi itu. Sedangkan warga masih terus menyaksikan penemuan tersebut meskipun mayat tersebut sudah dibawa ke Rumah Sakit Sartikasi Kota Bandung untuk dilakukan evakuasi. Hingga saat ini aparat kepolisian masih mendalami baik itu identitas maupun motif dibalik aksi dugaan bunuh diri itu. Jadi sampai saat ini belum bisa dipastikan apa motifnya, kemudian identitasnya siapa dan penyebabnya juga belum bisa diketahui. Demikian Justina. Terima kasih rekan Hilman Kamaludin, wartawan Tribun Jabar, atas laporan dari Anda. Kami nantikan informasi terupdate selanjutnya. Pemirsa, berikut kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama warga setempat Hendra Andrianto. Saya sudah subuh ke sini dari jam 4, cuman nggak kelihatan, gelap. Pokoknya pas saya ada dengar dari orang yang jalan ke sini, itu adanya gantung diri setengah 6 pagi. Saya baru lihat ke sana, bisa foto gitu. Di foto ya? Gitu. Itu kondisinya gimana, A? Ada mata sama mulut dilakban atau gimana? Iya, itu hitam ini semua, itu hitam. Ini sininya pakai lakban kayak kuning itu, silk gading. Itu mata dan mulut ditutup, A? Ada ini nih. Mata dan mulut dalam keadaan dilakban hitam. Jadi kita tidak mengetahui apa itu lidahnya keluar atau tidak mengetahui. Wajahnya ditempel sama lakban kayak warna krem gitu wajahnya. Pemirsa, kronologi kebakaran di Hibrida 13, Kota Bengkulu, 1 orang tewas, sang anak mengalami luka bakar. Kebakaran ini terjadi tepatnya di Hibrida 13, Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, pada Kamis 27 Juni 2024, sekira pukul 3:15 waktu Indonesia Barat dini hari. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait peristiwa ini,
Kita telah terhubung bersama rekan Betami Sutra, wartawan Tribun Bengkulu, yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Betami Sutra, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih Justina. Selamat siang Tribuners, dapat kami sampaikan bahwa kemarin di Jalan Nipita 13 Kota Bengkulu itu baru saja terjadi kebakaran yang cukup hebat yang menewaskan salah satu pemilik rumah, yaitu bernama Sujianti yang berusia sekitar 48 tahun Tribuners, karena terjebak di dalam rumah pada saat insiden kebakaran tersebut. Dan dapat kami sampaikan kepada Tribuners bahwa untuk kejadian itu sendiri terjadi pada hari Kamis kemarin, yaitu pada tanggal 27 Juni 2024. Kurang lebih diperkirakan sekitar pukul 3:10 waktu Indonesia Barat. Dan warga sendiri itu baru mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 3:20 setelah mendengar adanya teriakan dari dalam rumah yang berasal dari teriakan dari anak korban sendiri, yang juga awalnya sempat terjebak di dalam rumah. Untuk kejadian sendiri pertama kali itu diketahui oleh warga yang tinggal di sekitar rumah korban saat mendengar teriakan sang anak atas nama Yogi Saputra yang berusia sekitar 23 tahun. Dan setelah mendengar teriakan Yogi tersebut, warga kemudian langsung bergegas untuk keluar dan memberikan pertolongan di rumah tersebut. Dan saat kejadian tersebut, itu api memang sudah cukup membesar dan melahap sebagian dari rumah korban. Karena mengetahui ada orang di dalam rumah, kemudian para tetangga itu langsung berusaha untuk mengevakuasi para korban. Dan diketahui saat itu di rumah terdapat 3 orang korban, yaitu pertama bernama Sujianti yang dinyatakan tewas, kemudian ada anaknya atas nama Yogi dan ibu mertua dari Sujianti yaitu atas nama Supatmi. Sedangkan untuk suami dari korban sendiri yaitu Probotani, saat kejadian tersebut memang sedang tidak ada di rumah karena sedang pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan warung tersebut. Dan kami sampaikan juga kepada Tribuners bahwa rumah ini sendiri memang selain difungsikan untuk rumah, namun di bagian depan juga terdapat warung yang biasanya dijual untuk menjual manisan dan juga sayur-sayuran untuk tetangga ataupun orang-orang sekitar. Dan kemudian untuk setelah kejadian tersebut, setelah mendengar ada teriakan dari anak korban yaitu atas nama Yogi, itu tetangga yang mempersembahkan rumah korban berinisiatif bersama warga lainnya itu langsung menghancurkan bagian tembok belakang rumah korban dengan menggunakan batu, sehingga setelah berhasil menghancurkan tembok tersebut dan merusak bagian teralis, kemudian barulah mereka berhasil melamarkan anak korban atas nama Yogi. Yang Yogi ini adalah merupakan korban yang pertama kali selamat dan berhasil dikeluarkan oleh warga. Kemudian selanjutnya warga juga sempat berusaha untuk menyelamatkan ibu mertua dari korban, yaitu atas nama Supatmi yang berusia sekitar 7 tahun, yang saat itu berada di bagian depan rumah. Dan warga sendiri berhasil mengeluarkan Supatmi dengan cara membuat sela di antara pintu garasi rumah korban itu. Dan pada saat kejadian, anak korban atas nama Yogi sempat ingin masuk kembali ke dalam rumah untuk menyelamatkan sang ibu. Namun karena kejadian tersebut, korban tampaknya masih berada di dalam kamar yang cukup jauh dari keberadaan Yogi dan juga neneknya telah diselamatkan itu. Namun upaya untuk menyelamatkan ibu korban tersebut gagal karena api sudah semakin membesar, dan bahkan akibat kejadian tersebut Yogi juga sempat mengalami luka bakar pada bagian belakang. Dan untuk sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, itu petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu itu baru tiba di TKP untuk melakukan pemadaman setelah sebelumnya dijemput oleh salah satu warga ataupun tetangga korban. Dan api sendiri baru berhasil kurang lebih dipadamkan kurang lebih sekitar 45 menit setelah kedatangan mereka, yaitu kurang lebih sekitar pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Dan saat api berhasil dipadamkan, barulah ditemukan korban sudah dalam kondisi terbakar 95% dan tergeletak di bagian depan rumah, persisnya di dalam warung. Selanjutnya korban dan juga anaknya yang juga sempat mengalami luka bakar langsung dibawa ke rumah sakit Dr. M. Yunus Kota Bengkulu. Kemudian setelah dibawa ke rumah sakit Dr. M. Yunus, barulah dinyatakan bahwa salah satu korban itu sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan kemarin itu jenazahnya sudah dibawa ke rumah duka dan langsung dimakamkan pada hari itu juga. Untuk sementara dari informasi yang didapatkan oleh pihak kepolisian, diduga kemungkinan untuk penyebab dari kebakaran ini sendiri adalah korsleting listrik yang terjadi di bagian depan arah ke warung manisan milik korban, yaitu di bagian arah kulkas. Jadi untuk memastikan hal tersebut, pihak kepolisian masih akan melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus ini. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Yusuf. Terima kasih rekan Betami Sutra, wartawan Tribun Bengkulu, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali.
Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama Supriyono, kakak ipar korban. Sebelumnya tadi awalnya anaknya yang beritahu anaknya itu terkurung di dalam kejadian itu. Api udah besar. Saat kejadian itu api udah besar, api terkurung, teriak-teriak kita keluar, tapi api udah besar, pintu terkunci semua, cari kunci nggak ketemu. Jadi semua pintu terkunci, yang pintu gerbang keluar, garasi, pintu belakang pun terkunci sama terali. Jadi satu-satunya jalan ya mecahkan tembok dikit kan, ada tembok celah dikit itu kami pecahkan. Iya, tembok belakang itu dibongkar pakai batu tadi. Nah itu ya karena Pemirsa, warga Senubok Baro, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur mengejar maling yang mencuri sawit milik PT Blangkara. Informasi diperoleh Serambi, kejadian berawal saat salah seorang warga sedang pergi ke kebun sawit sekira pukul 6 pagi hari dan mendengar suara orang sedang memetik buah kelapa sawit. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Maulidi Al-Fatah, wartawan Serambi News yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Maulidi, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda, rekan. Baik, terima kasih Justina. Selamat siang Tribun News dimanapun Anda berada, melaporkan langsung dari Aceh Timur. Ya, benar bahwa dapat kita sampaikan warga Kampung Senubok Baro, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur melakukan pengejaran terhadap pencuri sawit yang melakukan pencurian sawit milik PT Blangkara pada Kamis 27 Juni 2024. Informasi diperoleh serambinews.com pada warga setempat mengatakan bahwa pada saat itu warga saat hendak ke kebun sawit tepatnya pada jam 6:00 waktu Indonesia Barat di pagi hari mendengar ada orang yang sedang memetik sawit dan kemudian melihat adanya buah tandan segar yang sudah berada di pinggir jalan dan mereka pun mencurigai bahwa itu perbuatan maling, kemudian melaporkan kejadian itu kepada perangkat desa setempat. Dan ketika menerima informasi itu, warga setempat pun melakukan pengecekan dan mendapati bahwa ada satu unit mobil, yaitu merek Panther, sedang melakukan muat buah tandan segar. Dan terdapat 2 orang yang sedang memetik buah sawit pada saat itu. Kemudian warga setempat pun melakukan pengejaran. Karena sudah ketahuan keduanya melarikan diri dan membawa mobil. Di saat dilakukan pengejaran, mobil mereka pun terprosok hingga tidak bisa untuk melaju lagi. Sehingga mereka pun kabur dengan meninggalkan mobil di lokasi kejadian. Informasi tambahan kita peroleh dari Kasat Reskrim Polres Aceh Timur, yaitu Ibtu Adi Wahyu Nur Hidayat, mengatakan bahwa masyarakat mengamankan barang bukti tersebut berupa 1 mobil Panther dan 1 unit sepeda motor Supra X yang ditemukan tidak jauh dari lokasi kejadian itu juga. Dan sepeda motor itu juga diduga milik para pelaku. Saat ini barang bukti tersebut sudah berada di Polres Aceh Timur untuk dilakukan pengembangan. Informasi kita peroleh bahwa saat ini pihak Polres sudah mengantongi identitas pelaku dikarenakan ditemukan di dalam mobil Panther itu 1 KTP milik pelaku yang berinisial HA. Dan saat ini pihak Polres sedang melakukan gelar perkara dan melakukan pengembangan untuk menangkap para pelaku yang mencuri buah tandan segar tersebut. Demikian Justina dari Aceh Timur, kembali ke studio. Terima kasih rekan Maulidi Al-Fatah, wartawan Serambi News, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Kasat Reskrim Polres Aceh Timur, Ibtu Adi Wahyu Nur Hidayat. Telah dilaksanakan patroli dari pihak perusahaan bersama-sama dengan anggota Polsek Julok di wilayah Blok 6 PT Blangkara Perkebunan Sawit. Pada saat itu petugas patroli dan anggota Polsek ada melihat buah sawit di pinggir jalan, kurang lebih ada 6 TBS pada saat itu. Kemudian mereka mencurigai bahwa 6 buah tersebut adalah dipanen oleh para pencuri.
Kemudian selanjutnya para petugas patroli melakukan patroli keliling di sekitaran Blok 6 PT Blangkara. Sekira pukul jam 3 dan 4 dini hari ditemukan satu buah mobil pick up dengan membawa buah sawit. Di sana Seorang anak perempuan berusia 16 tahun di Kabupaten Bangka Tengah menjadi korban pencabulan. Aksi bejat yang dilakukan oleh berinisial SN berusia 23 tahun, warga Kecamatan Lubuk Besar tersebut terjadi di kebun sawit kawasan kecamatan itu. Pelaku melakukan kekerasan seksual dengan meraba-raba bagian intim korban. Saat itu korban sempat memberontak. Untuk lebih lengkapnya terkait peristiwa ini, kita telah terhubung bersama rekan Cici Nasya, wartawan Bangka Pos. Rekan Cici, silakan laporan lebih lengkapnya. Baik Justina dan Tribuners, memang terjadi kejadian pencabulan atau kekerasan seksual terhadap anak yang berusia 16 tahun di Kabupaten Bangka Tengah. Dan kejadian ini terjadi di salah satu kebun di kawasan Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah yang dilakukan oleh SN, yang di mana mereka berdua ini baru kenal informasi yang disampaikan oleh Polres Bangka Tengah. Baru kenal, kemudian SN ini mengajak wanita yang masih berusia 16 tahun ini untuk jalan-jalan, namun malah diajak ke kebun sawit tersebut. Tibanya di kebun sawit tersebut, maka SN ini melakukan aksi bejat tersebut dengan melakukan meraba-raba di bagian intim gadis ini, dan gadis ini pun melaporkan hal tersebut kepada orang tuanya. Orang tuanya tidak terima dengan perlakuan oleh pemuda ini, maka melaporkan ke Satreskrim Polres Bangka Tengah. Kemudian anggota langsung melakukan penyelidikan dan menangkap SN, sudah diringkus dan dibawa ke Satreskrim Polres Bangka Tengah untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut lagi. Dan seperti itu rekan Justina dan Tribuners. Terima kasih atas laporan dari Anda, rekan Cici Nasyanita, wartawan Bangka Pos. Selamat bertugas kembali. Rekonstruksi pembunuhan nenek Tarimah yang berusia 66 tahun di rumahnya, Jalan Todopuli, nomor 18, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, diwarnai keributan pada Kamis 27 Juni 2024 siang kemarin. Rekonstruksi yang dipadati warga tersebut mulanya berjalan lancar dan tertib. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Muslimin Emba, wartawan Tribun Timur yang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan laporan Anda, rekan Muslimin Emba. Ya, baik. Justina dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwa rekonstruksi kasus pembunuhan disertai pencurian barang berharga oleh sepasang mahasiswa di Makassar, tepatnya di Jalan Todopuli 18, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Ini berlangsung pada Kamis kemarin. Mulanya rekonstruksi dengan menghadirkan dua pelaku, yaitu Vivi dan Asrul, yang masing-masing berstatus mahasiswa Fakultas Hukum, salah satu kampus ternama di Makassar. Ini berjalan lancar dengan pengawalan kepolisian dari tim Jatanres Polrestabes Makassar. Lebih kurang ada 14 adegan yang diperagakan, mulai dari pelaku memasuki rumah korban, yaitu Nenek Tarimah, kemudian sempat berbincang dengan korban, lalu sekitar pukul 2 dini hari, Vivi yang merupakan pelaku yang juga sudah dianggap cucu oleh korban ini mulai melakukan aksi pembunuhan begitu, dan setelah diperagakan 14 adegan dari rekonstruksi ini, kedua pelaku atau tersangka yang mengenakan topeng ini dibawa keluar rumah menuju mobil Jatanres. Saat di perjalanan melewati gang, kedua pelaku hendak diserang oleh keluarga korban yang tidak terima dengan
apa yang diperbuat oleh kedua pelaku. Beruntung pihak kepolisian dari tim Jatantras melakukan pengamanan cukup ketat sehingga upaya menyerang pelaku ini cepat dihalau begitu. Kasus ini sendiri itu terjadi pada tanggal 4 Juni 2024 pada hari itu yaitu hari Selasa sekitar pukul 2 dini hari, dan Nenek Tarima yang juga pengusaha sawit di Sulawesi Barat ditemukan meninggal paginya di rumahnya dengan kondisi ada luka memar di wajah, sehingga menguatkan penyelidikan polisi bahwasanya kematian Nenek Tarima 66 tahun ini tidak wajar, dan dilakukan penyelidikan hingga akhirnya pelaku terungkap, yaitu mahasiswi bernama Vivi dan kekasihnya Asul yang ditangkap di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar. Justina. Baik, rekan Muslimin Emba, wartawan Tribun Timur, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali, rekan. Kami tampilkan wawancara langsung wartawan kami bersama Kanit Jatantras Polrestabes Makassar, Ibtu Fahrul. Adegannya 14 adegan, tapi ada yang spek-speknya yang lain. Kemudian untuk rekon alhamdulillah berjalan lancar. Ini sampai dilakukan ini untuk proses pembantu penyidikan atau bagaimana? Iya, untuk memperjelas nanti proses penyidikannya untuk ke pengadilan. Kalau hasil investigasi sementara ada fakta baru ditemukan atau tidak ada? Nggak ada. Tapi terkait dengan tadi saya lihat itu Konan sempat itu ternyata Haji Tarima itu masih bangun Konan, masih hidup ya pada saat didatangi itu. Memang pada saat pelaku datang pertama, memang sempat ngobrol sama. Oh sempat memang. Nanti pada saat jam 2 jam setelahnya baru. Berarti tidak sementara tidur dia masuk pada saat itu Konan. Kita beralih ke Bogor, pemirsa. Beredar video cekcok antara pengendara roda 2 dengan sopir angkutan kota atau angkot di wilayah Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Kejadian bermula saat kendaraan roda 2 berpapasan dengan angkot berwarna biru dari arah berlawanan yang melawan arus tersebut. Selengkapnya terkait kronologi peristiwa ini, kita telah terhubung bersama rekan Amar, wartawan Tribun News Bogor yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Amar, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik, terima kasih rekan Justina dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi seorang pengendara roda 2 terlibat cekcok dengan sopir angkot di wilayah Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu. Kejadian itu bermula saat pengendara roda 2 berpapasan dengan angkot tersebut yang dari arah berlawanan, yang mana angkot tersebut melawan arus. Pengendara motor itu pun menegur sang sopir yang turun dari kendaraannya. Namun sang sopir meresponnya dengan marah-marah dan mengatakan bahwa kendaraannya sedang mengalami kerusakan sehingga ia terburu-buru dan terpaksa melawan arus. Atas kejadian tersebut, pihak kepolisian pun bergerak cepat untuk mencari sopir angkot yang melanggar aturan itu. Kasat Lantas Polres Bogor mengatakan bahwa jajarannya telah bertemu dengan sang sopir untuk meminta klarifikasi. Dan pihaknya juga telah memberikan sanksi kepada sopir angkot tersebut atas pelanggaran yang telah diperbuatnya dengan berupa memberikan tilang. Nah, sementara itu sopir angkot juga telah membuat video klarifikasi bahwa ia mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sopir angkot yang diketahui bernama Arul Setiawan itu mengaku menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Begitu rekan di sini yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Bogor. Terima kasih. Terima kasih rekan Amar, wartawan Tribun News Bogor atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama sopir angkot Arul Setiawan. Selamat siang, nama saya Arul Setiawan. Saya pengendara angkot Jalan Warna Merah yang sempat melawan arus kemarin. Bagi Raudia, saya mohon maaf atas kejadian kemarin. Saya melakukan itu karena saya lagi terdesak, terburu-buru karena mobil saya ada kendala. Atas kejadian kemarin, saya mohon maaf kepada para pengguna jalan dan saya berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Saya dari arah Gunung Putri. Saya menuju ke Jalan Baru. Barang bukti narkoba dari hasil penindakan di Provinsi Lampung saat dimusnahkan.
adalah akumulasi rentan waktu Januari hingga Mei 2024 yang terinci atas 19 kasus. Pemusnahan dilakukan di Mapolda Lampung pada Kamis 27 Juni 2024. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan rekan Vincentius Somaferar, wartawan Tribun Lampung yang telah terhubung bersama kita. Rekan Vincent, silakan laporan selengkapnya. Iya, rekan Justina, tepat sekali bahwasannya pada kemarin Polda Lampung berhasil merekapitulasi sebanyak 147 kg sabu yang berhasil diamankan dalam kurun Januari hingga Mei 2024. Dari perhitungan kepolisian, dari 147 kg sabu tersebut terdiri atas 4 jaringan besar di Indonesia dan luar negeri atau internasional, di mana terinci atas jaringan Freddy Pratama, lalu jaringan Aceh Utara, Jakarta, Bogor, Sulawesi Selatan, lalu juga ada jaringan Aceh, Medan, Lampung, Jakarta, serta jaringan Riau, Jakarta, di mana keempat jaringan besar tersebut menggunakan jalur darat melalui Provinsi Lampung sebagai daerah perantaranya. Dari laporan kepolisian, dari 147 kg sabu tersebut didapat atas proses pengamanan yang berbeda-beda, di mana modus yang kerap dipakai oleh para pengedar cukup bervariasi, mulai dari diletakkan dalam kardus hingga modifikasi mobil. Rekan Justina dan para tribuners sekalian, dari rekapitulasi tersebut, Polda Lampung menilai tingkat ekonomi dari 147 kg sabu tersebut ialah sebesar 220,6 miliar, di mana prevalensi jiwa yang berhasil diamankan atas potensi konsumsi sabu yang berhasil diamankan sebanyak 635.042 orang. Sebagai langkah komitmen Polda Lampung beserta jajarannya, Polda Lampung melalui Kapolda Lampung dan Pusantika menjanjikan bahwa proses peredaran narkoba yang melalui Lampung akan ditindak secara tegas, komprehensif, dan masif. Begitu rekan Justina. Baik, rekan Vincentius Soma, wartawan Tribun Lampung, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Tim gabungan Satpol PP Kota Cilegon bersama TNI Polri melakukan pembongkaran terhadap sejumlah bangunan liar di sekitar Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon pada Kamis 27 Juni 2024. Pembongkaran sejumlah warung atau bangli itu dilakukan lantaran pemerintah Kota Cilegon akan membangun gedung MUI Kota Cilegon di sekitar lokasi tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Ahmad Tajudin, wartawan Tribun Banten untuk Anda pemirsa. Rekan Tajudin, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik, rekan Justina dan juga Tribuners, perlu diketahui bahwa tim gabungan dari Satpol PP bersama dengan TNI Polri baru saja melakukan pembongkaran terhadap sejumlah bangunan liar atau bangli di sejumlah titik yang berada di lokasi sekitar kantor Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, di mana bangli atau sejumlah warung-warung di lingkungan tersebut dilakukan pembongkaran oleh pihak Satpol PP karena di lahan area tersebut akan dilakukan pembangunan kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Cilegon. Dan kemarin ada sekitar 7 atau 8 bangli yang dilakukan pembongkaran oleh pihak Satpol PP bersama juga tim gabungan, di mana mereka melakukan pembongkaran tersebut sebelumnya telah memberikan surat peringatan 1, peringatan 2, dan peringatan ketiga, di mana para bangli di sekitar tersebut sebagian sudah membubarkan atau membongkar secara mandiri. Namun ternyata ada beberapa bangli atau toko atau warung di sekitar tersebut
sampai dengan batas waktu yang ditentukan, namun masih juga belum dilakukan pembongkaran. Akhirnya petugas Satpol PP bersama tim gabungan melakukan pembongkaran secara terpaksa dan dilakukan tanpa ada toleransi bagi pemilik bangli yang ada di lokasi tersebut. Karena bangunan liar berupa warung-warung yang berada di lingkungan tersebut sudah sejak lama dibangun, namun lantaran penempatan atau pembangunannya tidak diperuntukkan sesuai dengan mestinya, dan di mana pemerintah Kota Cilegon juga akan melakukan pembangunan gedung MUI, sehingga tim gabungan bersama juga dengan tokoh masyarakat ikut serta melakukan pembongkaran terhadap sejumlah bangli tersebut. Dan pada hari ini merupakan hari terakhir pihak Satpol PP melakukan pembongkaran terhadap sejumlah bangli tersebut di wilayah Kecamatan Jombang, Kota Cilegon. Istina. Baik, rekan Ahmad Tajudin, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Polres Tebo melakukan penghijauan dengan tanam pohon di Taman Tanggorajo pada Kamis 27 Juni 2024. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Bayangkara tahun 2024 ini. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan rekan Wira Dhani wartawan Tribun Jambi untuk Anda. Rekan Wira, silakan laporan selengkapnya. Ya, rekan Justina dan Tribuners dimanapun Anda berada, benar bahwasannya pada hari Kamis 27 Juni 2024, Polres Tebo melakukan aksi penanaman pohon di Taman Tanggorajo, Muara Tebo. Ini tepatnya berada di pinggir Sungai Batang Tebo. Aksi penanaman pohon ini dilakukan dalam rangka HUT Bayangkara yang ke-78 tahun 2024. Kapolres Tebo AKBP Iwayan Arta Aryawan mengatakan ada sebanyak 2.500 pohon yang ditanam oleh jajaran Polres Tebo hingga polsek jajaran. Nah, aksi penanaman pohon ini merupakan salah satu kegiatan dari banyaknya kegiatan rangkaian HUT Bayangkara dalam tahun ini. Nah, AKBP Iwayan mengatakan ada 6 jenis pohon, termasuk jenis buah-buahan yang ditanam seperti durian. Dia berharap bahwasannya aksi penghijauan itu dapat bermanfaat kepada masyarakat sekitar, menandai Hari Ulang Tahun Bayangkara yang ke-78. Nah, hingga saat ini kepolisian masih melakukan serangkaian kegiatan-kegiatan lainnya dalam menyambut Hari Ulang Tahun Bayangkara yang ke-78. Demikian rekan Justina dan Tribuners. Terima kasih rekan Wira Dhani Damanik, wartawan Tribun Jambi atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Seorang pria didapati mengambil 8 biji batu bata di toko bangunan Harapan Mulyo yang terletak di depan Balai Desa Gupit, Kecamatan Gutar, Sukoharjo pada Rabu 26 Juni 2024. Kejadian tersebut terjadi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi hari. Diketahui pada pukul tersebut toko bangunan Harapan Mulia masih tutup. Untuk informasi selengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Anang Maruf, wartawan Tribun Solo, yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Anang, silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan. Baik, terima kasih rekan Justina. Baik, Tribun News, seperti yang dijelaskan tadi bahwa seorang pria didapati mengambil 8 biji batu bata di salah satu toko bangunan Harapan Mulia yang berada di Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah pada Rabu kemarin, atau tepatnya tanggal 26 Juni 2024, di mana kejadian itu terjadi pada pukul 06.00 atau 06 pagi
Dan saat itu bermula dari pemilik toko mencurigai batu bata yang telah tertata berantakan, dan saat dihitung ada sejumlah 8 biji batu bata telah hilang. Dan setelah itu dicek oleh pemilik dari kamera CCTV, ternyata memang ada seorang pria mengambil batu bata dari toko miliknya. Mengetahui hal itu, lalu pemilik toko yakni Anggri ini memviralkan video rekaman tersebut, dan tujuan memviralkan, Anggri menjelaskan dia tidak ada tujuan apa-apa, hanya tujuannya untuk mengantisipasi terhadap hal-hal tersebut kepada toko-toko lain agar berhati-hati. Dan pemilik toko sendiri juga setelah mengikhlaskan batu bata yang diambil oleh pria tersebut dengan ikhlas dan tidak akan memproses lebih lanjut di ranah hukum. Saat ditemui Tribun Solo, rekan Justina, bahwa pria tersebut merupakan warga di daerah Kecamatan Nguter. Namun dari pemilik toko sendiri tidak ingin memperluas permasalahan itu dan mengikhlaskan batu bata yang telah diambil sejumlah 8 biji. Dari data yang diterima Tribun Solo.com bahwa saat ditata itu ada 8.000 batu bata dari toko Harapan Mulyo yang berada di Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. Dan saat ini belum ada laporan mengenai pria tersebut mengembalikan batu bata atau tidak. Namun dari pihak pemilik, meskipun nantinya ada niat baik oleh pria tanpa identitas tersebut, akan memberikan batu bata tersebut kepada pria yang telah mengambilnya, karena pemilik toko Harapan Mulia sudah mengikhlaskan batu bata sejumlah 8 biji. Sekian rekan Justina yang bisa saya sampaikan di Kabupaten Sukoharjo. Selamat siang. Terima kasih rekan Anang Maruf, wartawan Tribun Solo, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pusat Kedokteran dan Kesehatan Pusdokes Mabes Polri meraih rekor muri atas pemberian pelayanan kesehatan terbanyak kepada warga disabilitas saat pelaksanaan bakti kesehatan serentak seluruh Indonesia pada Rabu 26 Juni 2024. Kegiatan tersebut dipusatkan di lapangan Karangpawitan, Kabupaten Karawang dengan dihadiri Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Muhammad Azam, wartawan Tribun Bekasi yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Azam, silakan laporan Anda. Ya, baik Justina dan juga Tribuners, bahwa dalam rangka Hari HUT ke-78 Bayangkara, yakni dipusatkan khususnya dalam kegiatan bakti sosial kesehatan. Kegiatannya dipusatkan di lapangan Karangpawitan, Kabupaten Karawang. Dalam kegiatan bakti sosial kesehatan yang diselenggarakan oleh pihak Polri dalam rangka HUT ke-78 Bayangkara ini dilakukan serentak seluruh Indonesia, namun untuk tempat kegiatan acara terpusat yakni di lapangan Karangpawitan Karawang. Maksud Kapolri, Wakapolri, bahkan Kapolda Jawa Barat, dan pejabat utama baik di tingkat Mabes Polri, Polda Jawa Barat, maupun juga dari Polres Karawang hadir dalam kegiatan tersebut. Dalam kegiatan bakti kesehatan itu memang dibuka sejumlah layanan kesehatan, baik itu pengecekan kesehatan, pengobatan umum, juga dihadirkan sejumlah dokter-dokter spesialis mata, THT, maupun juga diselenggarakan hitanan massal, kemudian juga pengecekan mata gratis, dan juga
salah satu yang menjadi fokus ialah pemecahan rekor muri dengan pemberian pelayanan kesehatan kepada 10.000 disabilitas atau warga penyandang disabilitas yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Selain pengecekan kesehatan, pengobatan kesehatan, juga para warga penyandang disabilitas ini diberikan alat bantu seperti kaki palsu, kemudian juga kursi roda, kemudian juga sejumlah alat bantu dengar dan juga bantuan sosial yang diberikan oleh Polri kepada warga penyandang disabilitas. Kemudian juga dalam kesempatan tersebut ada dilakukan sosialisasi kepada para ojek online dalam upaya penanganan atau langkah awal ketika terjadinya insiden kecelakaan maupun ada warga yang pingsan. Itu dilakukan sosialisasi oleh pusat kedokteran atau pusdokes Mabes Polri, dan termasuk juga kegiatan ini juga kerjasama dari pusdoskes Mabes Polri maupun juga tingkat dari Polda Jabar yang dilakukan pada pusat atau pada puncak perayaan bakti kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka HUT ke-78 Bayangkara. Demikian, Justina. Terima kasih rekan Muhammad Azam, wartawan Tribun Bekasi atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Karodokpol Pusdokas Polri, Brigjen Pol Dr. Nyoman Edi. Pada hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan bakti kesehatan serentak seluruh Indonesia dan dipusatkan di Kerawang. Ya, bersyukur kita bisa melaksanakannya dengan target 3.800. Saya kira mudah-mudahan semuanya bisa terlaksana dengan baik. Kami didampingi oleh Kabid Humas dan Kabid Dokes di sini sebagai pelaksana utama di wilayah Jawa Barat. Adapun kegiatan yang kami laksanakan hari ini adalah pengobatan umum, kemudian pengobatan gigi, kemudian pengobatan spesialis, mulai spesialis penyakit dalam, spesialis penyakit jantung, spesialis mata, THT. Syaiful Latif dan Salman Lubab, petugas Pantarlih Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, harus berjibaku menerjang banjirop di Desa Purworejo untuk menyukseskan Pilkada 2024. Saat ini sekitar 50% Desa Purworejo adalah daerah terendam airop selama perharinya. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Rezanda Akbar, wartawan Tribun Muria yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Rezanda Akbar, silakan laporan lebih lengkapnya, rekan. Iya, terima kasih Justina. Saat ini beberapa daerah di Jawa Tengah mulai memasuki tahapan Pilkada 2024 pada pencocokan, ini pada tahapan pencocokan dan penelitian atau coklit data para calon pemilih. Tak terkecuali di Jawa Tengah, para petugas pemutakhiran data dan pemilih atau Pantarlih Kecamatan Bonang melakukan tugasnya meski harus berjibaku dengan banjirop yang ada di Desa Purworejo. Seperti yang diketahui bahwa Desa Purworejo Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak ini adalah daerah yang sekitar 50%-nya sudah terendam oleh banjirop dengan ketinggian yang bervariatif mulai dari 1 meteran hingga mencapai 2 meter. Mereka berdua, para petugas Pantarlih itu tetap melakukan pencocokan dan penelitian kepada para calon pemilih di desa tersebut. Dengan kondisi yang memprihatinkan saat banjirop, para petugas Pantarlih harus melewati jalan yang sempit dan licin untuk menuju ke rumah masyarakat atau para calon pemilih. Meskipun demikian, ada risiko tenggelam ke muara sungai apabila tidak berhati-hati karena jalan yang licin dan di sebelah kanan dan kiri pada perumahan tersebut adalah langsung tersambung kepada laut. Dan kendati demikian, para petugas tetap harus menyelesaikan tugasnya yang telah diamanahkan kepadanya meski
hal tersebut demi menyukseskan Pilkada 2024 di Kabupaten Demak. Terkadang para petugas Pantarlih juga mendapatkan curhatan dari warga sekitar karena merasa jenuh akibat kondisi banjirop yang merendam selama bertahun-tahun. Seperti salah seorang warga di Desa Purworejo, yakni Tri Sunarti, yang langsung curhat ketika kedatangan petugas Pantarlih. Tri Sunarti mengatakan kondisi seperti ini sangat menyusahkan aktivitas warga sekitar. Dan Tri Sunarti mengaku bahwa rumahnya sudah dinaikkan selama 3 hingga 4 kali dari bangunan awalnya. Totalnya sudah sekitar 2 meteran. Namun masih saja air memasuki rumahnya. Tri Sunarti berharap ketika nantinya pemimpin terpilih pada saat pilkada nanti di Kabupaten Demak ataupun di Provinsi Jawa Tengah bisa memperhatikan daerah yang terdampak, Prof. Jadi seperti itu yang bisa saya kabarkan. Justina, kembali lagi ke studio. Terima kasih rekan Reza Akbar, wartawan Tribun Muria, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Syaiful Latif, Pantarlih Kecamatan Bonang, dan Tri Sunarti, warga Desa Purwosari, Demak. Sangat menyusahkan sekali karena kondisi jalannya seperti ini sama banjir sangat besar sekali. Gimana perjuangan apa Mas? Maksudnya ada cerita apa ketika kondisi seperti ini, Mas? Ya ketika berjalan pada saat coklit itu ya mejawan itu keblegong kendalan itu bahasa Indonesia kepleset ya? Iya kepleset. Jadi basah semua itu. Wah, saya kebetulan sekali Pak, maunya biar lihat semua banjir sini, biar tahu semua kalau wilayah sini tuh banjir terus dan mohon bantuannya. Ini Ibu sendiri rumah ini sudah dinaikkan berapa kali sudah? Wah, sudah 3 sampai 4 kali. Tinggian sampai berapa meter rumahnya? Tingginya? Tinggi hurugannya itu kenaikan? Ya 2 meter ada. 2 meter. Ya. Ini kalau rob sudah tergenang air ini terus nanti tidurnya di mana? Tidurnya di kasurnya di atas kan, ditinggikan. Ditinggikan gitu. Iya. Terus ada harapan nggak Pak terkait dengan kondisi ini? Wah, harapannya atau calon? Ya punya harapan sama Bupati minta bedah rumah ya. Operasi modifikasi cuaca OMC dalam rangka pembahasan lahan gambut di Provinsi Riau resmi digelar, pemirsa. Disampaikan Koordinator Lapangan Operasi Modifikasi Cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Bayu Prayoga, OMC yang digelar sebagai langkah mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, terutama menjelang puncak musim kemarau. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Theo Rizky, wartawan Tribun Pekanbaru yang saat ini telah terhubung bersama kita. Rekan Theo Rizky, silakan laporan selengkapnya, rekan. Baik, rekan Justina, dan selamat siang buat Tribuners dimanapun berada. Dapat kami laporkan bahwa operasi modifikasi cuaca atau OMC dalam rangka pembasahan lahan gambut di Provinsi Riau resmi digelar. Pembukaan operasi ini telah berlangsung pada Rabu 26 Juni 2024 lalu dan akan berlangsung hingga 3 Juli 2024 mendatang. Dan dapat kami laporkan Justina bahwa disampaikan Koordinator Lapangan Operasi OMC BMKG Bayu Prayoga bahwa operasi modifikasi cuaca yang digelar Badan Restorasi Gambut dan Mangrove bersama BMKG serta didukung oleh stakeholder terkait seperti KLHK, TNI, AU, BPBD Provinsi Riau serta pemerintah Provinsi Riau dilakukan untuk pembasahan lahan gambut di Riau sebagai langkah mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan terutama menjelang puncak musim kemarau. Kegiatan tersebut telah memasuki periode kedua. Sebelumnya OMC periode pertama telah digelar pada 14 sampai 25 Juni 2024 yang lalu dengan total 14,4 ton garam yang telah ditebak pada awan yang ada di langit Provinsi Riau. Dan setiap hari bisa dilakukan 1 hingga 2 kali penerbangan yang membawa bahan semai ke sejumlah daerah di Provinsi Riau. Dan sekali terbang, pesawat KASA 21244 membawa 800 kg garam. Dan untuk prioritas adalah awan-awan yang memiliki tutupan lahan gambut di bawahnya. Dan dapat melaporkan juga bahwa modifikasi cuaca ini bertujuan untuk membasah lahan gambut lewat hujan yang dipicu dari modifikasi cuaca. Total keseluruhan garam untuk keseluruhan kegiatan dapat melaporkan bahwa dialokasikan sebanyak 8 ton, namun bila kurang tim gabungan akan mendatangkannya kembali. Menurut Bayu, secara klimatologi, Provinsi Riau diperkirakan akan memasuki puncak-puncak musim kering pada bulan Juli mendatang, Agustus dan September. Namun, berdasarkan analisis meteorologi, pada awal-awal Juli masih memungkinkan adanya pertumbuhan awan. Namun, belum tentu menjadi hujan, karena itu
operasi modifikasi cuaca ini dilaksanakan untuk memicu awan-awan lewat bahan semai berupa garam supaya bisa menjadi hujan dan membasahi lahan gambut. Dan sehingga ketika saat musim kering tiba, tingkat kebasahan lahan gambut masih terjaga dan diharapkan bisa meminimalkan potensi terbakarnya gambut dan mengatasi menjalarnya karhutlah yang lebih luas. Sekian Justina, kami kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Theo Rizky, wartawan Tribun Pekanbaru atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara wartawan kami bersama Bayu Prayoga, Koordinator Lapangan Ops Modifikasi Cuaca BMKG, dan Letu PNB Adwin, Skadron 4 Malang. Nah, di sini nih apa gitu? Ya, terima kasih. Jadi dari BMKG, kita dari Kedeputian Bidang Modifikasi Cuaca, dari Kedeputian Meteorologi, Klimatologi, dan seluruh elemen BMKG itu sekarang kita ditugaskan oleh BRGM bekerjasama dengan KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk melakukan operasi modifikasi cuaca sebagai upaya pembasahan lahan gambut untuk antisipasi bencana karhutla di Provinsi Riau. Jadi kegiatan ini untuk yang periode 2 berlangsung sejak tanggal 25 Juni dan direncanakan akan terus dilangsungkan sampai tanggal 3 Juli 2024. Sebelumnya di tahap 1 itu kita kerjasama dengan RAPP, April, dari sektor swasta yang kolaborasi juga dengan KLHK dan BRGM, lalu pemerintah Provinsi Riau, TNI AU. Itu sudah kita langsungkan di yang tahap 1 itu pada tanggal 14 Juni sampai tanggal 25 Juni. Kalau untuk durasi pesawat sendiri kita bisa terbang maksimal 3-4 jam. Cuman kita sementara ini kita batasi sampai dengan maksimal 3 jam. Karena kan kita terbangnya agak masuk ke dalam awan, berawan, jadi kita antisipasi apabila nantinya cuaca jelek kita masih bisa ada waktu endurance untuk divert ke tempat lain. Mungkin awan yang seperti apa yang mungkin kita cari teman-teman? Untuk awan yang pastinya dia berpotensi untuk menjadi hujan, yang sudah mulai agak tumbuh, mulai besar, kita semai sesuai dengan arahan dari saintis, kita koordinasikan dengan saintis yang saat ikut on board di atas. Kalau untuk daya tampung pesawat ini mungkin berapa banyak untuk bawa garam itu? Untuk garam yang kita bawa untuk pelaksanaan misi operasi modifikasi cuaca ini kita membawa sebanyak 800 kg garam. Rakornas Penyusunan Rencana Kerja Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 resmi dibuka PJ Bupati Belitung Yuspian pada Kamis 27 Juni 2024. Acara kolaborasi antara Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah BPPRD dan Kemendagri dihadiri ratusan perwakilan Pemprov dan Pemda dari seluruh Indonesia. Selengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Dede Suhendar, wartawan Pos Belitung untuk Anda. Rekan Dede, silakan laporan selengkapnya. Ya, baik Justina dan Tribuners dimanapun Anda berada, bisa kami sampaikan Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Penyusunan Rencana Kerja Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 resmi dibuka oleh penjabat Bupati Belitung Yuspian pada hari Kamis 27 Juni kemarin. Acara tersebut merupakan kolaborasi antara di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung bersama Kemendagri yang dihadiri oleh ratusan pejabat pengelola pajak daerah, perwakilan Pemprov dan Pemda dari seluruh Indonesia. Hadir dalam acara tersebut salah satu narasumber yaitu analis kebijakan ahli media pada Direktorat Pendapatan Daerah Wilayah 1, Raden An Andri Hikmat. Dalam materinya yang menyampaikan bahwa Rakornas tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pejabat pengelola pajak daerah dalam menyusun rencana kerja atau renja. Sebab menurutnya kadang-kadang masih terdapat pejabat penyusun rencana kerja ini masih bingung memulai proses rencana kerja tersebut, termasuk apa saja yang harus dikerjakan dalam penyusunan rencana kerja. Ia menjelaskan terdapat 3 hal dalam penyusunan rencana kerja yang dimulai dari tentunya perencanaan, yang dimulai dari penyiapan aturan seperti Perda, Perkada hingga SOP, dan dilanjutkan dengan pembentukan tim yang nanti akan bekerja menyusun mulai dari pendataan, perencanaan, penetapan target, dan juga penagihan sampai sosialisasi. Kemudian pada tahap kedua yaitu dalam penyusunan renja juga harus didukung oleh ketersediaan anggaran. Oleh sebab itu yang mengimbau kepada kepala daerah baik Pemprov maupun Pemkab untuk tetap mengalokasikan anggaran dengan skala prioritas untuk tahapan penyusunan renja tersebut. Dan terakhir, Pemda atau Pemprov akan diminta bekerjasama dengan stakeholder terkait penyusunan rencana kerja tersebut. Tujuannya agar apa yang telah ditargetkan dan direncanakan akan tercapai pada tahun berjalan itu.
Oleh sebab dari penyampaian materi tersebut, An ini berharap para peserta dapat menjadi gambaran bagi para peserta sehingga ketika pulang ke daerah masing-masing mereka sudah bisa menyusun rencana kerja untuk tahun mendatang. Ia hanya berpesan kepada para pejabat ini agar lebih meyakinkan pimpinan daerah masing-masing dalam mendukung proses penyusunan rencana kerja tersebut. Demikian Istina yang bisa kami sampaikan, kembali ke studio. Terima kasih rekan Deddy Suhendar, wartawan Pos Belitung atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Batam, pemirsa. Pemirsa, kelangkaan gas LPG tabung melon 3 kg yang terjadi 2 bulan terakhir di Kabupaten Oku membuat konsumen kesulitan. Bila ditemukan ada pangkalan nakal, mata terancam ditutup. Statement tersebut disampaikan agen Ogan Gasindo Baturaja, Ferry Sirajudin. Menurut Ferry, pihaknya terus memantau pendistribusian gas LPG 3 kg. Untuk informasi selengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Lendi Juwita, wartawan Sriwijaya Pos yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Lendi, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda, rekan. Baik, terima kasih rekan Justina dari Kota Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan dapat kami laporkan tentang kelangkaan gas LPG 3 kg. Kondisi ini sudah terjadi sekitar 2 bulan terakhir. Permasalahannya setiap datang gas ke pangkalan-pangkalan ini akan langsung diserbu oleh masyarakat, oleh konsumen rumah tangga khususnya, dan hari itu juga biasanya langsung habis. Akibatnya di warung-warung dan di beberapa pangkalan-pangkalan saat ini sudah kesulitan untuk menemukan gas. Terpisah, Ketua Hiswana Migas yang juga agen Gasindo Baturaja, Ferry Sirajudin, menjelaskan bahwa pihaknya sampai saat ini terus memantau aktivitas dari para pangkalan karena agen hanya bisa bertanggung jawab terhadap pangkalan. Selama ini diketahui bahwa pangkalan ini setiap harinya jarang sekali tersedia gas, padahal menurut Ferry aturannya pihak pangkalan tidak boleh menjual lebih dari 10% kuota yang diterimanya kepada pedagang pengecer. Apabila ditemukan pangkalan menjual lebih dari kuota kepada pedagang untuk dijual kembali, maka pihaknya akan langsung menutup pangkalan bersangkutan. Di Kota Baturaja sendiri, khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu, itu terdapat ratusan pangkalan. Makanya masyarakat, konsumen, dan pemerintah juga merasa heran kenapa gas LPG ini menjadi langka, padahal dari agen maupun Pertamina itu selalu menyuplai ke pangkalan. Nah, beredar informasi bahwa pangkalan ini ada beberapa di antaranya yang nakal, yang menjual dalam jumlah besar kepada warung-warung atau kepada pedagang pengecer dalam jumlah besar, sehingga masyarakat yang akan membeli ke pangkalan itu sudah habis sebelum datang kembali dropping dari agen. Diinformasikan bahwa menurut aturan pangkalan itu sendiri tidak boleh menghabiskan stoknya sampai datang 1 hari H-1 sebelum pihak agen mengirim kembali gas ke pangkalan. Namun kenyataannya di warung-warung juga sulit ditemukan gas masuk ke kami, meskipun ada juga harganya sudah di atas 25.000, bahkan sampai 30.000 per tabung 3 kg. Padahal tata kelola gas ini sangat diperhatikan oleh Hiswana Migas Okuraya. Kemudian agen juga memantau ke pangkalan-pangkalan, namun setiap hari terlihat tulisan di tabung-tabung gas itu yang menginformasikan bahwa gas dalam keadaan kosong. Kondisi ini sudah terjadi 2 bulan terakhir. Untuk merespon kesulitan warga mencari gas LPG, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Forkopimda dalam hal ini dipimpin langsung oleh PLT Sekda Indra Susanto
melakukan sidak ke agen-agen, salah satunya di Gasindo Batu Raja. Di Gasindo sendiri ketersediaan gas ini cukup, kemudian pendistribusiannya juga teratur, namun sangat diherankan apabila sampai di pasaran itu dulu juga bekerja sama dengan Hisuana Migas akan terus memantau sampai di mana permasalahan ini terjadi sehingga terjadi kelangkaan gas. Seperti dituturkan Indra Susanto, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu juga akan meminta bantuan kepada Pertamina agar memperlancar pendistribusian gas LPG ini. Diakui juga bahwa menurut Indra Susanto, pedagang warung-warung juga diharapkan tetap menerapkan harga. Untuk harga HEP di pangkalan itu sekitar 17.500 per tabung 3 kilogram. Namun kenyataannya di warung itu sudah sampai 30.000. Di kesempatan tersebut, Ketua Hisuana Migas yang juga agen Gasindo Batu Raja menegaskan bahwa untuk Batu Raja pihaknya juga memiliki beberapa pangkalan dan akan bertanggung jawab dengan memantau kondisi-kondisi di pangkalan. Apabila ditemukan ada pangkalan-pangkalan yang menyalahi aturan, makanya pihaknya tidak segan akan menutup pangkalan bersangkutan. Kemudian Sekda juga menyatakan bahwa sampai sejauh ini ketersediaan masih bisa ditemukan, pun terkadang ke tempat-tempat penyediaan di pangkalan-pangkalan gas. Diinformasikan pula oleh dari pihak agen menghimbau masyarakat agar membeli langsung ke pangkalan. Apabila membeli langsung ke pangkalan, maka ini bisa mengantisipasi ada oknum-oknum yang bermain gas. Untuk membeli ke pangkalan itu hanya dibutuhkan syarat nomor KTP. Setelah tercatat nomor KTP bersangkutan, maka konsumen bisa langsung membeli kebutuhan gas untuk rumah tangga. Informasikan untuk kebutuhan gas rumah tangga ini dibatasi 4 tabung per bulan. Nah, ini diperkirakan 4 tabung per bulan ini sudah melebihi dari cukup. Di kesempatan tersebut, pihak dari Gasindo menghimbau sekali lagi agar dilakukan pembelian gas di langsung pangkalan sehingga masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan gas, khususnya rumah tangga. Selama ini terjadi banyak rumah tangga ini malas pergi ke pangkalan, walaupun di setiap kelurahan dan desa-desa pasti ada pangkalan gas. Namun karena sudah manja, biasanya warga atau dari Kota Batu Raja di studio. Terima kasih rekan Leni Juwita, wartawan Sriwijaya Pos atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Makanya sekarang kami diperintahkan untuk sebatas pangkalan. Masyarakat beli ke pangkalan, jadi suplai ke pangkalan stok itu selalu ada. Ada di pangkalan ada. Ratusan kalau pangkalan ini tersebar di seluruh kecamatan Opindo. Oh gitu. Ya, Opindo ya. Opindo. Tapi Pak, kan masyarakat itu membeli ke pangkalan. Jadi kalau mereka belum terdaftar, NIK-nya, KTP-nya itu nanti bawa KTP daftar. Selanjutnya membeli tinggal nyebut NIK, langsung tampil.
dimanapun berada langsung tampil. Jadi tinggal beli aja, tinggal bayar. Ya, sangat mengapresiasi apa yang sudah dilaksanakan oleh Iswana Migas ya, yang tetap secara aktif memantau ya pasokan yang ada di semua pangkalan dan terus menjamin pasokan itu tidak terhambat dari sisi transportasi maupun sisi distribusi hingga ke konsumen-konsumen, meskipun melalui ketentuannya harus melalui pangkalan. Untuk pencermatan terhadap adanya perilaku konsumen tadi sudah dijelaskan oleh Kepala Iswana, mereka akan tetap konsisten memerintahkan agen ngambil di pangkalan. Untuk fluktuatif harga ke tingkat konsumen, pemantauan kita memang tetap masih bisa dijangkau dan itu masih rasional apabila dari pangkalan 17. Pemirsa, Kapten kapal tanker MT Arman 114 Mahmud Abdul Aziz Muhammad yang dijadwalkan menjalani sidang vonis tidak bisa hadir dan tidak dapat dihubungi pada Kamis 27 Juni 2024. Santer terdengar informasi bahwa Kapten Mahmud menghilang sejak Kamis pagi. Hal tersebut nyatanya benar. Pada persidangan yang dibuka oleh Ketua Majelis Hukum Sapri Tarigandan didampingi Hakim Setyaningsih dan Douglas Napitupulu sekira pukul 4:56 waktu Indonesia Barat Kamis sore hari. Selengkapnya terkait berita ini kita telah terhubung bersama rekan Uci Suaibah, wartawan Tribun Batam yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Uci, silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan. Baik, terima kasih. Seperti yang disampaikan tadi rekan Justina, bahwasanya pada Kamis 27 Juni 2024, Kapten kapal tanker MT Arman 114 Mahmud Abdul Aziz Muhammad yang merupakan warga negara Iran ya Tribuners, yang dijadwalkan menjalani sidang vonis pada hari itu tidak dapat hadir. Dan banyak informasi yang beredar bahwasanya Kapten MT Arman ini menghilang ya Tribuners, karena tidak dapat dihubungi sejak Kamis pagi Tribuners. Baik dari jaksa penuntut umum yang telah menghubungi dari Kapten MT Arman sendiri maupun dari penasehat hukum terdakwa, yakni Daniel, juga tidak dapat menghubungi terdakwa. Hal itu juga dilakukan mendatangi kediamannya atau tempat singgah sementara yang berada di kawasan Harbor Bay seperti itu. Atas vonis yang belum dibacakan tersebut, hakim meminta untuk jaksa penuntut umum menghadirkan Kapten MT Arman pada persidangan pekan depan seperti itu. Soalnya hal tersebut mengacu pada pasal 154 ayat 4 untuk menunda persidangan dan memerintahkan penuntut umum untuk memanggil kembali saudara terdakwa Mahmud untuk hadir pada persidangan selanjutnya, yakni pada Kamis 4 Juli 2024 seperti itu. Dan usai persidangan, penasihat hukum terdakwa yakni Daniel Samosir mengatakan bahwasanya dia tidak mengetahui secara pasti keberadaan dari kliennya sendiri ataupun terdakwa Mahmud ini. Dan Daniel juga mengatakan terakhir kali berhubungan ataupun berkomunikasi dengan Mahmud juga terakhir pada persidangan 2 minggu yang lalu, yakni pada saat pembacaan nota pembelaan atau pleidoy seperti itu. Dan untuk kelanjutan Pengadilan Negeri Batam sendiri, dari Beni Yoga Dharma ataupun juru bicara Pengadilan Negeri Batam mengatakan bahwasanya pemanggilan kembali oleh terdakwa ini dilakukan karena memang proses ataupun persyaratan untuk sidang vonis seperti itu sudah merupakan aturan yang telah diterapkan di Pengadilan Negeri Batam, di mana nanti akan ada pemanggilan yang selanjutnya apabila tidak hadir kembali akan dilakukan pemanggilan lagi, dan pada pemanggilan ketiga itu merupakan pemanggilan paksa, dan apabila tidak datang kembali pada persidangan yang keempat, nah itu akan dilakukan pembacaan putusan seperti itu. Mungkin itu saja rekan Justina yang dapat saya laporkan. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Uci Suaibah, wartawan Tribun Batam atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama juru bicara PN Batam Beni Yoga Dharma dan